Oke, halo bre, balik lagi bersama saya Ufa yang pastinya di Kere Hore Tech Channel. Jadi di video ini saya akan membahas tentang domain ya. Nah, buat kalian yang nggak tahu, saya akan mengulas sedikit tentang domain nih. Buat kalian yang nggak tahu domain itu apa, jadi domain adalah sebuah name server untuk mengubah, contohnya mengubah dari IP menjadi name server, berarti sebuah IP, bukan IP address, sebuah kayak nama alamat IP lah, bukan alamat IP, name server. Contohnya seperti itu. Contoh nih, saya punya web server, tapi ini bentukannya masih IP nih. Kan agak susah ya kalau misalnya saya nge-search kayak bentukan angka kayak gini. Kan lebih enak kalau misalnya saya mungkin nge-searchnya alfazahron.dev gitu, kan lebih mudah gitu ya. Karena seperti ini kan lebih mudah gitu. Atau sebagai contoh, kita bisa menggunakan ini deh, google.com. Kalau yang kita tahu, untuk mencari google.com itu kan cukup mudah. Kita bisa search google.com saja, itu sudah keluar. Tetapi sebenarnya di belakang itu, di belakang google.com ini terdapat banyak IP. Contoh kita nslookup google.com. Nah, kita bisa lihat ya. Jadi di belakang google.com ini sebenarnya itu teh bentukannya IP seperti ini. Cuman karena dia mempunyai domain, sebuah alamat domain, makanya dia bisa bukan terkonvert menjadi domain, nama domain seperti ini. Jadi kita tidak perlu menulis angka yang segini majaknya, kita hanya perlu menuliskan google.com aja. Dia sama aja menuliskan seperti ini. Oke, kayak gitu. Ya mungkin itu pembahasan yang cukup singkat mungkin ya. Kalian bisa nge-search lagi tentang domain itu apa. Nah, anggap aja kalian udah mengerti apa itu domain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelian domain ya. Jadi saya saya menemukan sebuah website dari Bisnet.io. Ini adalah sebuah, kalau kalian tahu Niaga Hoster, ini adalah sama persis ya, kurang lebih seperti itu. Jadi ini seperti Niaga Hoster, kita bisa lihat di layanannya. Jadi sorry. Nih kita bisa lihat di produk yang dia tawarkan, dia punya domain, dia punya website buat hosting, dia punya VPS dan sebagainya. Tapi karena kita bahas mengenai domain, maka kita akan mendalami tentang domain ya. Di sini saya akan contohkan untuk membeli domain. Nah, kalau kalian lihat ya, si Bisnet.io ini memiliki harga domain yang termurah menurut saya yang saya temukan. Karena dengan kita lihat nih, untuk domain MyID saja, itu harganya cuma 10.000. Bayangin kalau kita bandingkan dengan Niaga Hoster. Mungkin harga dengan MyID nggak semurah ini, kita coba ya. Contohnya, nah ini, alfazahron.my.id contoh. Nah, kalian lihat di Niaga Hoster saja dia cuma 14.000 ya. Dia cuma 14.000, bahkan harga awalnya juga di 25.000. Karena diskon jadi 14.000. Nah, sedangkan di Bisnet.io ini cuma 10.000. Bayangkan dengan 10.000 kita sudah bisa mendapatkan alamat domain. Oke lah, tanpa berpanjang-panjang kita langsung coba registrasi aja ya. Oke, kita bisa registrasi menggunakan ini. Kita bisa klik yang di kanan atas ini, go to portal. Nah, nanti kalau misalnya dia biasanya sih ada minta login ya. Mungkin tampilan di kalian nanti akan seperti ini nih. Nah, kalau kalian belum punya akun, kalian bisa registrasi dulu, nanti habis itu login. Nah, tapi karena saya sudah login, makanya tampilan saya seperti ini. Oke, selanjutnya karena kita ingin membeli sebuah domain, kita pilih yang domain, new domain. Nah, lalu kita register new domain di sini. Oke, kita masukkan misalnya nama domain saya alfazahron lagi ya. Oke. Oh, ini sudah keluar nih. Tuh, kalian juga bisa lihat, ini tuh harganya itu stabil ya. Harganya itu flat di 10.000. Jadi kalau kalian mau perpanjang pun sepertinya ini nggak bakal naik ya. Tuh. Ini flat di 10.000. Oke, contohnya saya ingin menggunakan alamat domain alfazahron.my.id karena yang paling murah. Kita bisa coba register. Oke, ini ada ininya ya. Dia kena VPN 11.000, oke. Kalau kalian punya kode promo bisa dimasukkan ke sini. Nah, sekarang kita tinggal register saja.
Saya pilih yang setahun aja ya, karena ini. Oke. Oh. Nah, untuk pembayarannya kalian bisa menggunakan GoPay, bisa virtual account, debit, dan OVO, Dana, QRIS, dan sebagainya. Oke, mungkin saya ingin mencoba pakai QRIS saja kali ya. Oke, pembayaran udah sukses ya. Buat kalian yang nanya, Bang kok kenapa 25.000? Oh ya, jadi sebentar. Kalau ada yang nanya kenapa tadi 25.000 ya, kita bisa lihat di Neo Domain. Mungkin kita register sekali lagi ya mungkin ya. Alphazaron. Oke. Mungkin karena Alphazaron sudah kepake mungkin ya. Sebentar kita ganti. Oke, jadi nanti mungkin saya akan tampilkan screenshotnya ya. Jadi kalau kalian lihat tadi di bawah kiri itu, kita harus top up minimal 25.000 ya ke sini. Makanya kenapa kita harus top up. Kita tadi pembayarannya yang harusnya totalnya 11.100 jadi 25.000. Nah, karena minimal untuk memasukkan ke sini itu sebesar 25.000. Jadi sisanya akan ngendap di Bisnet.io ini. Oke. Karena kita sudah membeli. Nah, inilah hasilnya. Di sini ada tertulis ya, aktif 1 tahun. Registrasi tanggal sekian dan expire-nya tanggal sekian. Oke, jika sudah kita bisa langsung eksekusi ya di sini. Kita bisa klik seperti ini. Nah, kita juga bisa mengganti ini ya. Jadi kalau kalian ingin mentransfer domain ini ke Cloudflare, itu sangat bisa ya. Tapi nanti kita akan bahas di video selanjutnya saja lah untuk Cloudflare. Nah, di sini kita bisa klik Manage DNS. Lalu kita klik Manage Domain. Oh, sama aja yang tadi. Oh, yang di bawah ini. Oke, nah di sini kita bisa copy ini. Lalu IP address-nya kita masukkan ke sini. Nah, IP address-nya seperti ini. Kalau kalian ingin memasukkan apa sih namanya? Subdomain gitu. Subdomain itu seperti ini. Contoh saya punya website namanya alphazaron.dev. Oke. Contoh saya punya website seperti ini ya, alphazaron.dev. Nah, jika saya tambahkan web, ini namanya subdomain. Berarti dengan subdomain web. Seperti itulah kurang lebih. Nah, di sini karena saya tidak ingin menambahkan subdomain, kita kosongin aja. Kita habis itu bisa klik register. Oh. Dia harus memasukkan ini ya seperti ini. Register. Oke, contoh kita masukkan www lah. Kita register. Oke, dia sudah terregister ya. Kita bisa lihat di mana ya. Oke, ternyata guys, setelah tadi saya ngedit ya, ternyata ini ada kelihatan ya. Ada record di sini. Oke, saya agak keliru ya. Jadi saya cut videonya. Nah, di sini, oke, untuk memanage domain, kita sebenarnya tinggal pergi ke record ini nih. Di record seperti ini. Kalau mungkin tampilan seperti ini, kita masuk ke sini. Ntar ada bacaan record. Nah, ini record. Nah, di sini baru kita masuk ini. Ini ada beberapa tipe ya. Mungkin kalian udah tahu atau bisa nge-search aja di internet. Kita masukin tipe A. Ini tipe A ini kita anggap bukan tipe A ini memiliki fungsi untuk mengubah IP menjadi domain. Nah, seperti itu. Ini untuk apa sih namanya? Untuk untuk subdomainnya kita bisa kosongkan mungkin. Nah, ini value ini baru kita masukkan alamat IP yang dari si ini. Nah, seperti ini. Atau mungkin ini bisa dikosongin. Oh. Oke, berarti kita kalau misalnya pengen memasukkan Alphazaron My ID untuk menautkan ke sini, ini mungkin bisa pakai bintang ya. Ini bisa pakai bintang. Habis itu kita bisa add. Kita coba. Oh iya, nah sekarang coba kita ping dulu ya. Kita ping. Oh no, wait. Terus tinggal buka sebenarnya. Oh, DNS prop. Sebentar. Saya lupa ya apa pakai spasi. Oke. Kita contohkan pakai web server. Kita kasih subdomain saja ya. Kita masukkan subdomain wkwk. Nah, sekarang coba kita wkwk.
Oke. Nah, oh iya. Oke. Bener. Jadi ya ini ya. Jadi ini adalah subdomain. Subdomainnya contoh WKWK. Ini masukan. Jadi kayak subdomain itu tampilan bukan inilah. Ini subdomain. Ini domain kita. Jadi kayak sebenarnya dari satu domain kita bisa membuat beberapa website seperti itu. Tapi kok saya penasaran ya. Apa? Oh, add. Ya saya baru ingat. Add. Coba ya, kita bisa hapus subdomainnya. Oh, no. Apa ya, guys? Saya juga lupa lagi. Bintang juga tidak bisa. TTL sih. Jadi TTL ya. Coba kita, mungkin dia nyangkut historinya atau seperti apa. Oh iya. Berarti kalau kita ingin memasukkan ingin memasukkan ke main ini, main apa sih namanya, main domain, berarti kita tinggal masukkan bintang ya di sini. Oke, seperti itu ternyata. Oke, cukuplah untuk video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan memindahkan ini ke Cloudflare. Karena untuk setting di Cloudflare itu akan jauh lebih mudah ya. Apalagi ada yang namanya tunneling, ada yang namanya zero trust kalau di Cloudflare. Terima kasih yang sudah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.